Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahmadi dalam hal ini berbicara dalam kapasitas saya sebagai dosen yang mengajar Artificial Intelligence atau AI. Saya ingin memberikan respon tanggapan saya terhadap ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di Sirekap dengan yang tertera di scan C1. Yang pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil ekstrak ya, menggunakan model AI ya, dari scan C1. Kemudian diekstrak angkanya, kemudian ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Nah, kesalahan atau ketidaksinkronan dari yang ada di C1 yang asli dengan yang ada di Sirekap, menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak. Karena sejauh ini ya, yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI itu akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto itu akurasinya sudah relatif tinggi, bahkan saya bisa bilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelum ini ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah pada model AI yang digunakan. Nah, saya melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik, artinya by design, by intention. Ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap, kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain. Ini yang saya lihat. Kedua, saya ingin juga menanggapi terkait lokasi server yang di mana pemilu 2024.kpu dan juga sirekap.kpu itu diletakkan, aplikasinya diletakkan di mana. Ya, kemarin diberitakan itu diletakkan di Alibaba dan tidak diletakkan pada server yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya melakukan kajian ya, melakukan trace bersama tim di mana letaknya. Jadi sejauh yang kita dapatkan memang betul servernya itu adalah server Alibaba yang lokasinya memang most likely sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia. Yang menurut saya ini sangat berbahaya. Bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara ya dari seluruh penduduk Indonesia, bentuknya memang digital, itu diletakkan di luar wilayah Indonesia. Betapa rentannya, betapa rapuhnya terhadap kejahatan-kejahatan digital. Suara tersebut nanti hasilnya bisa dirubah dan segala macam, terutama ya siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut, dan ini adalah perusahaan swasta. Jadi ini sangat berbahaya dan kita sangat sayangkan. Kita berharap ada klarifikasi yang jelas dari KPU ya, berkaitan dengan yang permasalahan pertama tadi, ketidaksinkronan dari Sirekap dengan scan atau C1 tadi. Ini sebenarnya mudah saja dibuktikan dengan mungkin KPU bisa mempublish sebagian, tidak usah sepenuhnya ya, sebagian dari baris program di mana itu memang yang menjalankan atau mempublikasikan hasil tadi pada Sirekap. Jadi ini juga pernah saya lakukan. Ini biasa dilakukan di dunia akademis. Kita mempublikasikan source code atau kode program, sehingga orang lain bisa melihat, bisa mereview. Jika ada kesalahan, bisa diperbaiki bersama. Jika ada hal yang perlu diimprovisasi, bisa ditambahkan bersama. Nah, ini bisa dilakukan KPU, ya, tidak usah seluruhnya karena demi keamanan, tapi baris program pada Sirekap yang memang itu menampilkan dari hasil ekstrak kemudian ditampilkan ke aplikasi. Sehingga kita bisa melihat ya, orang-orang yang memang mendalami dunia IT ya, itu bisa melihat bahwa memang tidak ada penggelembungan dalam baris program yang dijalankan ini. Kedua, masalah server ini harus diklarifikasi ya, jika letaknya memang di luar, harus ada langkah-langkah khusus ya, yang segera, sehingga itu menjaga sepenuhnya kedaulatan data, keamanan data pemilu di Indonesia pada tahun 2024 ini. Sebagai contoh, ini di belakang saya adalah server-server yang saya dan kawan-kawan kelola ya. Ini untuk kebutuhan startup yang skalanya masih startup
ya, skalanya masih startup. Ya, kita ada server untuk mengelola model AI, untuk deployment istilahnya, untuk development, bahkan untuk storage backup ya, sehingga data itu terlindungi. Ini kita yang skalanya masih startup punya kesadaran bahwa data itu harus ada di Indonesia dan milik kita. Nah, ini ada di Yogyakarta ya. Nah, apalagi kalau itu skalanya adalah untuk pemilu 2024, pemilu di Indonesia, tentu datanya harusnya ada diletakkan di secara fisik, itu servernya ada di Indonesia dan tidak menggunakan perusahaan swasta manapun ya, harus dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Dan kita punya Kominfo, punya mungkin lembaga-lembaga lain yang relevan yang bisa kita letakkan di Indonesia. Demikian, ini sedikit tanggapan, harapannya untuk menambah pencerahan tentunya, dan kita harapkan nanti ada titik terang yang bisa disampaikan terutama dari pihak penyelenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semuanya, tadi kita melihat paparan atau video singkat dari Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi yang juga ahli AI ya, atau AI, yaitu Artificial Intelligence. Dan sama seperti nada-nada yang lainnya, ya dia juga mencurigai sistem IT KPU atau yang dikenal dengan Sirekap itu dirancang untuk memenangkan calon tertentu. Dan calon tertentu itu ya sudah dapat kita duga ya, calon yang mendapatkan suara terbanyak. Tapi sekali lagi ya, apa yang kita sampaikan ini adalah dugaan. Nah, dugaan itu saudara sekalian ya, itu baru akan menemukan pembenarannya kalau seandainya kemudian dilakukan audit forensik sebagaimana tadi diusulkan oleh Gunaris ya, diusulkan oleh banyak pihak, diusulkan oleh ya semua pihak lah yang menginginkan, termasuk juga paslon ya, Timnas. Masalahnya adalah apakah transparansi itu dijawab atau tidak oleh KPU, itu kan persoalannya. Jadi kalau KPU tidak berani menjawabnya, ya justru kita bertanya, kenapa KPU tidak berani menjawab transparansi penggunaan Sirekap ini kan, yang katanya sertifikatnya bermasalah, tapi juga yang jelas operatornya pemain-pemain baru semua yang gak jelas ya. Artinya tidak ada sertifikasinya sama sekali. Sahabat sekalian, ini ada juga pernyataan dari guru besar ya Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa memang diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu. Tapi sekali lagi ya, ini kan dugaan-dugaan ya. Tak ada fitur error checking. Guru besar UB Universitas Brawijaya, Sirekap memang didesain untuk Prabowo. iNews 19 Februari 2024. Coba kita lihat ya, kita bacakan setelah kita tadi mendengarkan Ridho Rahmadi ya. Jakarta, data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum terus menuai kontroversi. Tak hanya dari para peserta Pilpres dan Pileg, komentar pun muncul dari para akademisi dan sejumlah guru besar dari universitas. Akibat dari kesalahan sistem dari aplikasi Sirekap tersebut, ada paslon yang diuntungkan karena jumlah suaranya menggelembung, sementara paslon lainnya merasa tak puas karena jumlah suara yang terhitung manual dengan data Sirekap terjadi kekeliruan. Kita sudah tahu bahwa banyak kesalahan dari Sirekap yang didesain untuk itu. Jadi pemerintah memang mendesain Sirekap yang tanpa fitur error checking sehingga bisa dimasuki data apapun. Penggelembungan suara jika dicek bisa pindah ke tempat lain. Tadi saya dapat Sirekap yang mendeskripsikan perubahan-perubahan itu ya, kata guru besar hukum perdata dari Universitas Brawijaya UB, Profesor Dr. Rahmat Syafaat dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor di channel YouTube Insan Cita. Jadi Sirekap memang didesain untuk Prabowo mesti menggelembung suaranya bahkan lebih dari jatah di masing-masing TPS. Jadi harusnya 306 ya. Nah, tapi suara Prabowo 600, 700. Tapi begitu dihapus pindah ke tempat lain. Dihapus pindah ke tempat lain. Nah, itu harus bisa dibuktikan secara teknologi, secara akademik, tambah Rahmat. Dia memaparkan bahwa tindakan selanjutnya pun harus dipikirkan dengan matang.
Ini terkait pengangkatan kasus tersebut ke tingkat Mahkamah Konstitusi MK. Nanti kalau sudah ada, kita bisa adu di MK saat digugat ke sana atau digugat ke pengawas pemilu. Tetapi saya sudah bilang bahwa ini yang menang pasti Prabowo Gibran. Tapi kemenangan itu kan diikuti chaos. Kenapa? Karena hasilnya tidak bisa diterima, karena Sirekap didesain untuk itu, kemenangan Prabowo. Begitu katanya ya. Oke. Meski begitu, ia juga menyebut harus menghitung kekalahan di MK nanti. Pasalnya saat ini tidak ada yang bisa mengalahkan Jokowi sebagai pemegang kekuasaan. Kita harus hitung nanti di MK kita mesti kalah. Di Bawaslu kita mesti kalah, tapi kita harus desain pasca gugatan dari MK dan Bawaslu. Kita harus melakukan apa yang penting. Tidak ada yang bisa mengalahkan Jokowi saat ini ya. Kekuatannya luar biasa. Kalau Jokowi kemarin bilang kan, kalau Anda nggak puas silahkan ke Bawaslu. Nggak puas ke Bawaslu bawa ke MK, ya enteng-enteng aja, tapi kita bisa hitung siapa MK siapa Bawaslu. Saya yakin di dua tempat itu kita pasti kalah, tegasnya. Menyelesaikan masalah seperti ini disebutkan harus dirancang dengan serius, dengan dukungan dari berbagai kalangan. Rahmat optimistis bisa berhasil. Kita harus merancang aksi yang serius. Ini memang persoalan serius ya. Kita punya dukungan mahasiswa, guru besar, kemudian purnawirawan, keluarga purnawirawan kemarin sudah menyatakan sikap akan turun ke jalan bersama mahasiswa dan para guru besar, pungkasnya. Ya, sahabat era sekalian, sekali lagi ya, makin lama makin terkuak ya Sirekap ini yang dianggap bagian dari instrumen untuk pemenangan paslon tertentu. Nah, hanya soalnya adalah sahabat era sekalian, kita kalau misalnya kita rely on dengan penghitungan manual itu seperti yang saya katakan, ya nggak bisa diandalkan juga untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Karena suaranya kan berasal dari sebuah proses yang korup, yang tidak adil, yang tidak fair, dari mobilisasi resources negara, aparat negara, dan lain sebagainya. Jadi memang yang harus kita buktikan adalah kecurangan itu terjadi secara masif dan terstruktur masif dan sistematis, atau terstruktur sistematis dan masif, ya. Terstruktur sistematis dan masif. Dan setelah itu nanti barulah upaya untuk melakukan diskualifikasi kepada Prabowo Gibran. Nah, itu baru kita bisa mewujudkan pemilu yang adil kalau seandainya mereka kemudian sudah didiskualifikasi. Jadi 1 dan 3 barangkali tidak perlu lagi kampanye, langsung pemungutan suara ulang, dikasih waktu berapa kek, 1 minggu, 2 minggu, tetapi tidak perlu diulangi dengan kampanye, hanya cukup pemungutan suara ulang. Jadi tidak ada lagi kampanye ya. Itu sobat era sekalian ya. Kemudian ada yang tanya kenapa tidak menggunakan jalur DPR. Nah, ya itu juga yang kita harus tanyakan ya. Apakah DPR masih dipercaya atau tidak untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini soalnya. Sobat era sekalian, banyak ya. Agus Maksum juga banyak menyatakan hal seperti ini, bahkan dengan chart dia ya. Dengan chart dia kemudian bisa menjelaskan bagaimana bekerjanya Sirekap itu untuk menguntungkan calon tertentu. Jadi sudah banyak evidennya ya. Dia cerita tentang algoritma kecurangan digital dengan 54 juta DPT bermasalah. Ini bicara tentang DPT bermasalah yang merupakan yang dia bilang cadangannya ya. Dengan adanya 54 juta DPT bermasalah dan belum terjaminnya sistem keamanan data dari Sirekap KPU, maka akan terdapat potensi kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang punya akses atau hubungan dengan server Sirekap untuk mengatur nilai rekapitulasi hasil pemilu 2024 pada hari H untuk membuat Sirekap hasilnya selalu statis sama dengan quick count. Klaim kemenangan digital, penetapan kemenangan paslon memang dilakukan melalui hitung manual berjenjang yang membutuhkan waktu 30 harian lebih. Namun, klaim kemenangan dilakukan pada hari H melalui hitung cepat quick count setelah selesai perhitungan suara di TPS sebagai Cywar, diikuti rilis angka digital oleh Sirekap yang hasil persentasenya sama dengan quick count. Ya, itu masalahnya. Saling menunjang. Celah kecurangan digital dan manual. Nilai rekapitulasi Sirekap hasil Pilpres 2024 akan mengalami disinformasi secara digital untuk sebuah klaim kemenangan digital di hari H. Keadaan itu akan diikuti oleh operasi pengkondisian untuk penghitungan suara manual berjenjang agar sama dengan klaim quick count dan Sirekap, ya, kata Agus Maksum. Ketiadaan ISO 27001 serta ketersediaan data DPT 54 juta bermasalah yang tidak tervalidasi tentunya menjadi tersedia puluhan juta surat-suara tak bertuan beredar di luar TPS. Juga lemahnya kotak suara dari kardus yang bisa dengan mudah dibongkar menjadi bagian dari skenario ini.
Jadi saudara sekalian, dia kasih chart ya. Chartnya adalah apakah paslon yang didukung start, apakah paslon yang didukung menang, kalau menang stop. Kalau kalah, data di server KPU dihack, diotak-atik oleh intruder di dalam sistem. Intruder melakukan query dari data DPT 54 juta. Hasil rekapitulasi berubah otomatis menambah dan mengurangi angka paslon agar sesuai quick count. Selesai. Kemudian operasi sinkronisasi hitung manual dengan digital. Dilakukan konfigurasi penyesuaian antara digital dan manual agar hasilnya sama. Atas konfigurasi 54 juta DPT dilakukan operasi manipulasi suara pada hitung manual berjenjang. Selesai. Jadi as simple as that ya. Intruder melakukan query dengan memanipulasi data dari DPT bermasalah. Intruder melakukan query untuk manipulasi suara 20 juta dari 54 juta DPT bermasalah yang terkonsentrasi pada kecamatan tertentu untuk ditambahkan pada suara paslon yang dimenangkan. 20 juta DPT yang dipilih alamat TPS dan lokasinya akan dilakukan operasi lapangan. Case paslon yang didukung membutuhkan 20 juta suara untuk menang ya. Wah, ini sampai menjelimet ya. Jadi ya saudara sekalian, intinya adalah Agus Maksum itu ya sudah melaporkan 54 juta yang dianggapnya DPT bermasalah yang tidak bisa dijelaskan. Ada orang yang sudah tua sekali, ada yang di bawah 17 tahun ya. Kemudian ada yang namanya cuma satu huruf, ada yang alamatnya cuma 00 dan lain sebagainya. Nah, ini cadangan 54 juta. Paham kan maksudnya? 54 juta itulah cadangan untuk agar calon itu bisa unggul ya. Kenapa begitu? Karena tidak tersedia di tempat-tempat di TPS. Jadi ditambahkan dalam proses ya. Yang jelas begini saudara sekalian, kelemahannya adalah kita paslon tidak mungkin bisa mengontrol seluruhnya. Yang bisa punya hak kontrol itu kan cuma KPU sendiri plus Bawaslu mungkin. Tapi KPU yang jelas karena dia pelakunya. Nah kalau seandainya kemudian pasangan calon dibebankan untuk ikut mengontrol, ya mereka kewajibannya kan sesungguhnya adalah untuk memenangkan pertarungan. Mereka harus berkampanye dan lain sebagainya. Ya saudara sekalian, itu saja ya update-nya. Nanti kita akan cari update-update yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.